billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi hifzi kitabik wa la tu'assir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mana kemarin? Sama Ustaz. Oh ya sama. Sampai ya, selesai kan? Ibadah yang haruskan wudu udah? Yang haruskan wudu? Bagian ke-7? Belum. Silakan fokus teman-teman ya. Dilihat yang punya kitab halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ke-7 dari fikih muyassar ya. Ibadah yang mengharuskan berwudu. Berarti yang dianjurkan banget untuk berwudu dan harus, berarti wajib berwudu ya. Kalau enggak berwudu ketika mengamalkan perihal yang akan kita bahas, dia enggak sah. Ya, yang pertama apa? Salat. Ya. Hadis Ibnu Umar kita lihat sama-sama. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min bulul. Artinya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan atau ghanimah yang belum dibagikan. Menarik nih, ya. Di sini nggak ada kalimat umum teman-teman. Tuhur, bersuci. Karena untuk bersuci itu bukan hanya wudhu, ternyata diawali istinja. Dan kita bahas kemarin ya, cara-cara istinja. Udah belum sih? Udah ya. Yang membasuh bagian depan, bagian belakang, itu caranya gimana? Yang saya bilang sampai sini, ya harus sampai sini. Kalau kita lagi mandi wajib pun bagian dari tubuh tohum bersuci. Karena kita udah dewasa, yang udah pernah mungkin mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi wajib ataupun mandi janabah namanya. Nah, kenapa nggak ada konteks wudu di sini? Karena memang tuhur ini luas cakupannya. Tadi istinja, kemudian wudu, ya. Setelah wudu, nah baru kita sholat. Jadi amalan yang pertama kali yang diwajibkan kita harus bersuci adalah sholat. Nggak sah nanti antum sholat nggak suci, nggak sah. Ya, antum wudu tapi belum bersuci ataupun belum istinja, kira-kira sah nggak sholat? Ini contoh, antum musafir ke Surabaya, kebelet di tengah-tengah jalan, antum langsung BAK lah di tengah-tengah jalan ya. Saya di jalan, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada WC, nggak ada sebagainya. Langsung aja antum keluarin tuh air seni antum, air seni ya, air kencing. Kemudian ketemu rest area, antum mau sholat isya, antum langsung wudu nih. Padahal tadi di tengah jalan udah BAK, tapi langsung wudu, nggak dibasuh dulu si pistolnya. Kira-kira sah nggak sholat? Kenapa? Betul, masih ada najis yang nempel di situ, belum dibasuh. Karena tadi kalimatnya ini bukan wudu aja,
jatuh tapi turun harus bersuci ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ada kasus kayak gitu sucikan dulu, apalagi kalau dia nempel pernah tahu belum pernah, mana tahu ya tahu. Kemudian yang kedua tawaf di Ka'bah. Kalau diingat tawaf itu hanya di Ka'bah ya, nggak boleh di Gunung Sindur, Blok M, di Bundaran HI nggak boleh. Kan ada kasusnya kan ya, yang ngaku nabi bukan, yang ngaku dia itu nabi palsu. Ada juga yang ngaku malaikat Jibril, orang Bogor itu, Lia Eden namanya. Katanya itu kita nggak usah jauh-jauh ya tawaf ke Ka'bah, cukup kita mutarin Gunung Sindur udah jadi pahala tawaf. Yang kemarin kan baru aja kan siapa Haji bilang katanya boleh tawaf di sekitaran Al-Zaitun. Betul apa enggak? Sesat, dolun mudillun, itu sesat dan menyesatkan. Kalau sesat doang itu dia sendiri yang nanggung. Tapi kalau orang kayak gini nih menyesatkan orang, karena dia banyak pengikutnya. Al-Zaitun itu termasuk paling mewah Asia Tenggara, paling mewah, paling mewah. Ya, itu bayarannya kayak kita masuk Fakultas Kedokteran, masuknya itu, ya. Kalau kita lebih bisa sih kita, tapi rugi ya. Orang isinya aja kayak gitu. Nah, ya, bisanya kayak gitu. Tapi ternyata itu tuh udah lama sekolah tuh ya, udah lama. Dan kalau antum ada pernah lihat bukunya di perpus yang bahas tentang Al-Zaitun itu, itu cetakannya 2000 masih belasan. Jadi Al-Zaitun itu udah lama sesat, ya, udah lama. Tapi digoreng lagi masa-masa mau politik ya, biar ada alihan isu. Itu ya. Yang kedua apa tadi? Tawaf di Ka'bah. Wajib kita wudhu, wajib kita bersuci dulu. Jangan antum dari misalnya antum tidak dengan umroh, pulang dari hotel, kemudian tuh di tengah-tengah jalan buang angin, langsung aja tawaf. Nggak boleh, nggak sah tawaf. Capek-capek udah tidur berdiri, namanya nggak sah. Karena tadi lupa belum bagus. Kalau kita buang angin, kira-kira patut kita bersihnya? Harus nggak bersihnya? Karena ada wudhunya, itu kan angin ya, lupa angin. Apa yang mau dibasuh? Karena kan ada bentuk, jadi nggak perlu. Kenapa? Batal. Sama kalau kita pas lagi sholat, tentu batal sholat. Dan tawaf kayak gitu, keluar kalau misalnya kita terus semua yang kalau di Makkah itu kita makanya mazhab Hambali boleh, bukan Hambali, Hanafi boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Di sana tuh kan sesak, ya nggak sih? Nggak bakal bisa kita menghindar nggak bersentuhan dengan yang lain. Bersentuhan, ya, karena dia ujian dia. Dan itu dibolehkan karena kan di mana kita bertempat di situ kita ngikutin. Di sana maksudnya Syiah Hambali, Hanafi. Sebenarnya kalau Makkah itu Hambali, tapi diterapkan di Ka'bah itu ketika tawaf Hanafi. Ya teman-teman ya, jadi nggak usah bingung, sah insyaallah. Karena ada yang sah, karena ada yang membolehkan bersentuhan enggak boleh. Ya lanjut. Tadi yang kedua apa tadi? Tawaf di Ka'bah. Jangan ada musibah. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa batas. Maksudnya apa? Tanpa alas. Ini Quran nih misalnya. Quran. Antum langsung pegang gini. Padahal belum suci. Dosa. Ya dosa. Tapi ini ada ikhtilaf sebenarnya. Ada ikhtilaf. Ada yang bilang kalau covernya doang kita pegang itu boleh. Yang nggak boleh itu tulisannya kita bilang di bawah kanan. Dan Ustaz berpendapat yang covernya pun
kita berdosa, karena ini kan sudah cakupan ya. Walaupun mungkin dari segi ini ya isinya kan yang sebenarnya yang paling aku tuh ya. Antum mau pendapat yang mana? Boleh, silakan. Mau pendapat yang ini nggak nggak dosa, tapi yang ini dosa, enggak. Kalau ini pun dosa, ini apalagi, maka silakan. Dan ada juga pendapat yang berpendapat itu boleh yang haid, ya, yang haid boleh baca Quran. Yang Quran boleh. Ada yang boleh. Di sebagian lembaga tahfiz itu ada diterapkan. Bahkan di pesantren pusat yang di Sumatera ini diterapkan sama pimpinannya. Karena apa? Yang pertama alasannya itu karena penghafal Qurannya harus menghafal Quran sih. Menghafal Quran bukan mak kita yang menghafal Quran. Ya. Yang menghafal Quran dia dalam lembaga tahfiz kalau dia nunggu sampai suci 2 minggu maka akan tekor hafalan bacaannya. Itu yang pada alasannya. Dan yang kedua yaitu untuk mencegah hafalan tadi. Ya, mencegah hafalan tadi karena dia lagi urgent pendidikan. Tapi Ustaz kurang setuju kayak gitu. Walaupun diterapin di sekolah Ustaz, saya kurang setuju. Mending kita ambil yang kehati-hatian ya teman-teman ya. Hati-hatinya itu ya udah tahu. Kalau dia haid ditahan. Quran terjemah. Kalau lebih banyak tulisannya daripada Al-Qurannya boleh. Saya tafsir. Tapi kalau Al-Quran terjemah itu lebih banyak Al-Qurannya bacaannya daripada terjemahnya. Karena kadang kita lihat terjemah itu sedikit tapi tulisan Arabnya banyak. Beda dengan tafsir. Misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang ada di perpustakaan itu lebih banyak tuh penjabarannya daripada Al-Qurannya. Nah itu boleh. Kayak ini ada Qurannya nggak sih? Itu boleh dipegang. Kalau tafsir itu boleh. Boleh di sini. Atau nggak uduk pun megang ini boleh, tapi lebih baik kita uduk. Nggak boleh nyentuh Quran, ya teman-teman ya. Apapun alasannya, kecuali antum misalnya punya sarung ataupun punya alas, atau ambil simpan. Boleh. Kemudian yang keempat apa? Cuma 3 doang ya. Ini dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, yang telah suci. Sabda Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ya, orang yang suci. Suci itu berarti ya udah bersuci. Udah tadi tahapan-tahapannya kita istinja, kemudian wudu, atau ada yang masih belum istinja. Sebelum kita ini udah cukup materinya insya Allah. Ada yang belum bisa istinja. Sebelum saya tanya nih, satu 7 menit lagi. Hasan udah paham istinja? Udah paham? Gimana cara istinja? Kalau istinja yang bagian depan coba. Ini aja anggap bagian depan. Gimana cara istinja? Coba gimana? Pegang. Ini sampai keluar. Ada sedikit, langsung sedikit lagi. Ada lagi? Jadi nggak boleh bagi itu nggak boleh masuk. Beli teher, betul. Harus kencang. Itu mah jadi biar keluar. Nah, selain tadi udah disebutkan sama Hasan caranya gini, langsung keluar, kemudian didiamkan. Dan yang pertama itu kayak ini, antum tahu buah antum yang di bawah ya, itu buah itu ditekan sedikit, tapi jangan buahnya yang dipencet, tapi yang di dasar itu ada dasarnya di sininya, langsung di biar air itu langsung naik, langsung terbuang semua. Oke, yang kayak kita kan di sini. Kan sering udah bilang jangan dipencet. Bagaimana sih itu?
Biar mana tadi? Kan ada dua, ada soalnya kan. Di bawah dasarnya buah itu loh. Bukan dan buah. Ya, jadi mendekati lubang belakang. Oh, kan ini ya. Iya itu, betul. Terus aja kan? Coba di ya gitu, gini, kayak gini. Iya, sebentar. Ini, bener ya. Langsung keluar. Kalau nggak digituin, kadang ketika kita habis BAK itu suka pernah nggak kerasa? Itu ada tuh di kelauan tuh, dan itu yang membuat nggak sah sholat. Sebelumnya yang baru tahu kalau pas sujud keluar itu sama karena tadi istinjanya belum benar, belum tuntas totalitas, makanya ada kaidah begini itu biar kok keluar semua gitu, dipencet dari sini, dan itu cuma sekali 3 kali lah. Dua sama praktekannya yang malu. Wah inilah. Berarti buahnya ikut ke naik itu. Ya, itu dilompatin. Dan jangan atau dorong juga si buah itu nanti beneran loncat nggak ada yang jual. Nggak ada yang Dijual jual. mana? Dijual mana? udah jual. Karena kan nggak ada yang dagang. Kayak gitu di mana? Nggak ada masa depan. Insya Allah masih ada masa depan. Enggak, kalau intinya keluar emang masih bisa. Makanya Emang tahu. Nah, juga. Dulu teman itu ada yang dia kan kita mah orang kampung di kali ya mandinya ya, di kali nggak suka lompat-lompat tuh. Ada pohon tinggi bawahnya kali, kita melompat dari atas pohon masuk ke kali kan, itu seru banget kan dalam kali. Dan kebetok. Jadi ada dahan ya, ada dahan tuh situ, dia nggak lihat kepleset langsung itu satu keluar. Oh iya robek makanya. Jadi kena tahan kalau kepleset jadi dahan itu. Allah sampai trauma lompat lagi. Itu ya, kami bawa ya udah kuning kan dia kayak kulit, memang kulitnya kulit. Bukan kayak bola ya, buahnya kuning. Saya nggak mau lihat lagi, nggak tahu itu pokoknya darah itu. Kami bawalah ke mantri. Itu satu bawain itu sampai kan. Gua bisa baca lain, kalau itu lain sama nggak berani. Apa namanya? Sama sih bisa juga. Gua nggak bisa. Tapi nangis. Keras sama bang. Jalan di Diangkat. makanya Diangkat di bawah sama motor. kemarin 6 bulan aja. Gitu ya. Tapi katanya bisa dibalikan lagi. Transplantasi. Kelas berapa sih dibalikin belum bulan? Bisa balik lagi. Nggak bisa pukulan. Operasi. Enggak. Dijahit doang. Bahkan udah keputus jaringannya. Dijahit. Bola cuma satu kan? Dan itu dia udah mau balikin atau udah dia cuma masukin terus dijahit. Kalau di sana itu operasi itu ya harus parah banget. Kalau misalnya masih bisa dijahit ya dijahit. Berarti itu cuma ngegantung doang, nggak ada gunanya. Iya. Ada. Itu saktinya. Itu saktinya. Nggak tahu, saya kurang paham ya, dia masih SD ya. Pokoknya tadi kasusnya ini kayak gitu. Saya nggak tahu lah ditanya. Kenapa masalahnya? Ya nyatanya dia sehat-sehat aja setelah itu gitu. Ya kamu Antomi itu Apa? gimana sih? Ini udah di bagian Itu tuh tempat itu, itu tuh tempat cebongan gitu. itu tempat bibit kita. Bibit, tahu bibit ya? Bibit unggul, bibit unggul, bibit unggul. Kalau mau bibit unggul, cari sumber unggul. Oh, betul nggak? Istri soleha, itu sumber unggul. Ada bibit unggulnya, beliau sumber unggulnya. Ya, Haris ya. Saya nikah muda. Oh, insya Allah. Ya, itu. Jadi kayak gitu ya. Ada 3 tahapan tuh. Dorong, keluarin, dehem.
Silakan diamalkan. Karena Ustaz nggak pernah dengar orang di WC itu nggak pernah Ustaz dengar. Ustaz Faisal tuh udah mandi tuh ya udah keluar semua, kecuali kalau kita istinja doang. Kalau Ustaz Faisal tuh kalau di kamar mandi langsung mandi, nggak pernah Ustaz istinja di luar mandi, nggak pernah. Kecuali kalau Ustaz musafir. Iya. Terus itu kalau wudhu nggak harus istinja, aja saya wudhu karena nggak pernah kencing, nggak pernah BAK di luar mandi. Oh jadi biasanya pas kami dulu. Iya. Wih, Kuat. senang. Karena saya memang 3 kali mandi sana. Masya Allah. Pagi siang malam. Sebelum subuh, kemudian selepas kuliah sama Siap. sebelum maghrib. Oleh 5 kali dah. Mandi. Sebelum sholat. Pindah ya? Kayaknya hadis nih yang 5 kali. Dan itu pun mandi sabun kan? Mandi sabu ya kali. Mandi sabun kan? Ya mandi sabu tapi nggak mandi putih. Waduh. Saya paham lah itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan berkah ya. Silakan. Itu posisi kemana ya? Ya saya pikir nanti kamu mau makan jadinya. Bayangkan bisa. Saya nggak berarti pokoknya saya tahu harusnya aja. Kamu coba Saya pengen bikin sendiri aja. Itu kan di TKP kan? Hah? Di TKP juga. TKP. Kan sama-sama teman-teman. Gini masuk ke kali dulu. Saya dimakan ayam.